Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sevilla Salwa dari kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika. Apa kabar semuanya? Jangan lupa untuk selalu semangat, dan semangat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan. Lanjut materi yang kedua yaitu mekanisme perilaku individu. Oke, mari kita bahas materinya. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Ini menurut Notoatmojo tahun 2003. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmojo tahun 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori SOR, atau stimulus organisme respon. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, menurut Notoatmojo tahun 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, atau disebut juga dengan covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Pandangan psikologi tentang hakikat manusia. Salah satu tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan perilaku peserta didiknya. Dalam hal ini, Abin Syamsuddin Ma'mun pada tahun 2003 menyebutkan bahwa tugas guru antara lain sebagai pengubah perilaku peserta didik atau behavioral change. Oleh karena itu, agar perilaku peserta didik dapat berkembang optimal, tentu saja seorang guru sebaiknya dapat memahami tentang bagaimana proses dan mekanisme terbentuknya perilaku para peserta didiknya. Untuk memahami perilaku individu, dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu behaviorisme dan holistik atau humanisme. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang luas terhadap proses pendidikan, baik untuk kepentingan pembelajaran, pengelolaan kelas, pembimbingan, serta berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Berikut ini akan diuraikan mekanisme pembentukan perilaku dilihat dari kedua pendekatan tersebut dengan merujuk pada tulisan Abin Syamsuddin Ma'mun pada tahun 2003. Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan, atau reinforcement, dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu
dapat digambarkan dalam bagan berikut. S sama dengan stimulus atau disebut juga dengan rangsangan. R sama dengan respon atau disebut juga dengan perilaku atau aktivitas. Dan O sama dengan organisme atau disebut juga dengan individu atau manusia. Karena stimulus datang dari lingkungan atau W sama dengan world dan R atau respon juga ditujukan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan seperti tampak dalam bagan berikut. Yang dimaksud dengan lingkungan atau W sama dengan world di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Lingkungan objektif. Segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan S atau stimulus. 2. Lingkungan efektif. Segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan ia meresponnya. Perilaku yang berlangsung seperti dilukiskan dalam bagan tadi biasa disebut dengan perilaku spontan. Selanjutnya, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik atau niat, motif, dan tekad dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what, apa, how, bagaimana, dan why, mengapa. What atau apa menunjukkan kepada tujuan, goals, atau incentives, atau purpose, apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How atau bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, goals, atau incentives, atau purpose, yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why atau mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku atau how, baik bersumber dari diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun yang bersumber dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Setiap individu, demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya, akan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal, seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan keamanan, tidak dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. 4. Kebutuhan prestis atau harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Sementara itu, Stranger, Nana Shaudi Sukmadinata, tahun 2005, mengetengahkan 4 jenis kebutuhan individu, yaitu 1. Kebutuhan berprestasi, need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berkompetisi, baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tertinggi. 2. Kebutuhan berkuasa, need for power, yaitu kebutuhan untuk mencari dan memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. 3. Kebutuhan untuk membentuk ikatan, need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk mengikat diri dalam kelompok, membentuk keluarga, organisasi, ataupun persahabatan. Dan yang keempat, kebutuhan takut akan kegagalan, need for fear of failure, yaitu kebutuhan untuk menghindar diri dari kegagalan atau sesuatu yang menghambat perkembangannya.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi dorongan atau motivasi yang merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasnya dalam melaksanakan suatu aktivitas, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Baiklah, itulah penjelasan dari materi mekanisme perilaku individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.